Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Nurudina Puspitasari dengan NPM 4118340144 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenazah. Yang pertama itu di sini ada dianjurkan dalam menghadapi orang yang sakaratul maut. Agama Islam mengajarkan bila seorang muslim akan menghadapi kematian atau sakaratul maut, terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir dianjurkan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Di sini itu yang pertama itu ada membaringkannya. Membaringkannya itu dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Lalu yang kedua itu ada talqin. Talqin itu mengingatkan dan mengajarkan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Lalu yang ketiga itu ada membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk masyarakat Islam di Indonesia, membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang yang sedang sakaratul maut sudah menjadi kebiasaan. Dengan harapan ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang biasa dibacakan adalah surat Yasin. Lalu yang keempat itu ada menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Lalu yang kelima itu ada menutup sekujur tubuhnya. Lalu di sini tuh ada memandikan jenazah. Yang pertama itu ada hukum memandikan. Kebanyakan ahli fikih termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah hukumnya. Lalu yang kedua ada orang yang berhak memandikan. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Lalu yang ketiga itu ada syarat-syarat orang yang memandikan. Yang pertama itu wajib beragama Islam. Yang kedua itu adanya niat memandikan mayat berdasarkan hadis. Lalu yang ketiga itu berakal. Lalu disunahkan orang yang memandikan itu orang-orang yang amanah atau terpercaya. Lalu di sini itu ada cara memandikannya. Sebelum memandikan jenazah, seharusnya lebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat memandikannya, yaitu yang pertama, tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruangan tertutup untuk menghindari fitnah dan orang-orang yang memandangnya. Lalu yang kedua itu ada menyediakan air bersih. Yang ketiga itu menyediakan sarung tangan atau sejenis bagi yang memandikannya. Lalu yang keempat itu ada kain basahan dan anduk atau kain lain dapat mengeringkan jasad jenazah setelah dimandikan. Lalu setelah semuanya tersedia, jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Sebelum memulai memandikan, lebih dahulu membersihkan tubuhnya dari najis atau kotoran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada menutupi sekujur tubuhnya dengan kain basah atau kain panjang. Yang kedua itu memasang kain sarung bagi sarung tangan bagi yang memandikannya, kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran. Yang ketiga itu ada selama membersihkan badannya, sebaiknya air terus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu yang keempat, setelah semua badan dianggap bersih, baru jenazah diwudukan seperti orang hidup. Lalu di sini ada cara mengkafani jenazah. Yang pertama itu ada hukum yang mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah sebagaimana juga memandikannya, hukumnya itu adalah fardu kifayah. Lalu ada ketentuan kapan dan cara mengkafani. Tata cara mengkafani, kain yang digunakan mengkafani mayat laki-laki maksimal 3 lapis tanpa baju dan sorban. Tata cara mengkafani mayat perempuan maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk pembungkus seluruhnya.
Lalu di sini tuh ada cara mengkafaninya. Yang pertama, jika mayat itu laki-laki, maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membenarkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembaran-lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Lalu di bawah kain itu sebelumnya telah dibentangi tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Yang kedua itu ada setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur. Lalu yang ketiga itu menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari sebelah kanan atas, kemudian ujung lembaran kain setelah kiri paling atas. Lalu yang keempat itu jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali yang disiapkan di bawahnya. Jika mayat itu perempuan, maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kain kafan sebaiknya disediakan 5 lapis dengan ketentuan lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah, kedua dibentangkan ke sebelah kepala bawah sebagai kerudung atau penutup kepala, yang ketiga itu dibentangkan dari bahu pinggang sebagai baju kurung, yang keempat itu ada dibentangkan dari pinggir sampai ke kaki sebagai kain sarung, yang kelima itu ada dibentangkan pada bagian pinggul yang sebagai berfungsi sebagai rok. Lalu di sini juga ada rukun sholat jenazah. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu berdiri selama sholat, yang ketiga itu ada takbir sebanyak 4 kali, yang keempat itu ada membaca surat Al-Fatihah, yang kelima itu ada membaca sholawat atas Nabi setelah takbir kedua, yang keenam itu adalah membaca doa bagi mayat pada takbir ketiga. Lalu yang ke-7 itu adalah salam setelah doa pada takbir keempat. Lalu ada cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama, yang kedua pada takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, lalu yang ketiga itu membaca doa, lalu yang takbir keempat adalah membaca doa. Lalu di sini ada sholat gaib. Jika di antara saudara dan handai tolan yang kita meninggal dunia, kita tidak dapat menghadirinya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gaib. Lalu di sini ada menguburkan jenazah. Di sini itu ada hukum menguburkan jenazah. Lalu di sini ada cara menguburkan jenazah. Ada sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.